Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan saya untuk pertemuan kedua mata kuliah manajemen pemasaran. Saya dengan Irwin Sukursen Sugeng. Jadi saya adalah dosen untuk mata kuliah manajemen pemasaran untuk kelas 643A06 dan 643A29. Yes, mata kuliah adalah mata kuliah yang yang disampaikan secara online ya. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini saya akan bahas itu ya mulai dari mengenai untuk yang identifikasi elemen taktis pemasaran perusahaan gitu kan ya. Kemudian juga ada diferensiasi, ada bauran pemasaran, kemudian juga ada penjualan, kemudian juga identifikasi elemen value pemasaran perusahaan yang mulai dari merek, kemudian juga service atau pelayanan dan juga proses. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan lebih detail untuk mata kuliah yang pertemuan kedua kali ini, saya akan awali dengan penjelasan mengenai RTM. Jadi akan ada tugas, ya, tugas mandiri untuk teman-teman semuanya. Ini akan saya jelaskan lebih detail ya. Saya akan share screen di sini. Oke, ini ya. Nah, jadi pertemuan kedua untuk pertemuan kedua kali ini akan ada tugas adalah bagaimana kalian bisa mengidentifikasi marketing mix atau bauran pemasaran dan juga segmentasi, targeting dan positioning gitu ya. Nah, judul tugas adalah mengenai strategi pemasaran yang ditinjau dari marketing mix ya, kemudian juga segmentasi, targeting, positioning dan juga diferensiasi produk lokal. Jadi itu produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Nah, pada sub CPMK ini dari capaian pembahasan mata kuliah itu adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemasaran, manajemen pemasaran, dan mampu mengidentifikasi elemen-elemen strategi pemasaran perusahaan itu untuk marketing mix, kemudian juga segmentasi, targeting, positioning, dan juga diferensiasi dari produk. Nah, kemudian untuk objek garapan adalah merupakan brand-brand yang berasal dari dalam negeri gitu ya. Nah, kita praktikkan di sini bahwa untuk metode pengerjaan tugas itu adalah pengerjaan secara individu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mahasiswa memilih dan menetapkan objek yang akan diobservasi, yaitu satu brand produk lokal dalam negeri yang mampu bersaing di pasar internasional, gitu ya. Lalu yang ketiga, melakukan searching berbagai sumber baik buku maupun melalui media internet, gitu ya. Lalu yang keempat, uraian mengenai 7P, jadi penjelasan produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan juga proses dari masing-masing produk gitu ya. Lalu yang kelima, mencari data segmentasi, targeting, positioning, dan juga diferensiasi merek produk yang akan diriset nantinya. Yang keenam, membuat laporan dengan uraian dan tampilan secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan bagaimana elemen strategi pemasaran ini dilihat dari marketing mix yang dari 7P tadi, kemudian juga dari unsur segmentasi, targeting, positioning, dan juga diferensiasi dari merek produk yang akan diobservasi. Nah, beberapa peralatan yang dibutuhkan mulai dari komputer ya pasti ya, kemudian juga koneksi internet, kertas, dan juga alat tulis ya. Nah, mohon diperhatikan untuk bentuk dan format dari laporannya. Jadi ini tulisan itu berbentuk paper meliputi ada soft covernya, itu judul, logo universitas, kemudian juga identitas mahasiswa, identitas fakultas, kita kan fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian prodinya itu adalah manajemen S1. Kemudian juga ada form keaslian karya kalian, kemudian juga diawali dengan kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang, masalah dan tujuan tugas. Lalu bab 2 itu berisi pembahasan, itu mulai dari 2.1 adalah uraian dari 7P, kemudian poin 2.2 poin 2.2 itu adalah uraian segmentasi, targeting, positioning dan juga diferensiasi. Kemudian di bab ketiga ini mengenai penutup, jadi ada kesimpulan dan juga daftar pustaka.
Nah, untuk laporan ini ditulis dalam menggunakan kertas A4, diketik, kemudian juga fontnya adalah Times New Roman, ukurannya 12, dan juga spasi itu adalah 1,5 gitu ya. Nah, kemudian ukuran margin kiri, kalau diperhatikan margin kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan dan bawah itu 2,5 cm. Nah, tugas ini dikumpulkan di pertemuan keempat dengan mengupload tugas ini di di Google Drive, dengan linknya tuh diupload di field tugas My Best gitu ya. Nah, kemudian tolong diperhatikan untuk indikator penilaian mulai dari isi paper dan juga penyajian penulisan gitu ya. Nah, kalau untuk isi paper itu bobot penilaian itu 80%, penyajian penulisan itu adalah 20%. Nah, waktu pengerjaan tugas itu selama 2 minggu. Nah, pengumpulan tugas itu di pertemuan keempat. Nah, kemudian juga tolong diperhatikan bahwa bobot penilaian tugas ini adalah 25% dari total 100% penilaian tugas mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian itu nanti ada contoh surat pernyataan keaslian tugas gitu kan ya. Jadi kalau mengatakan yang bertanda tangan di bawah ini mulai dari nama, NIM, jenjang ini kan berarti kan S1, program studi itu adalah ini kan ya Pak, sarjana, prodi ada prodi S1 manajemen, fakultasnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perguruan tinggi adalah Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, ini itu diisi dengan menyatakan bahwa tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang telah saya buat ini dengan judul bla 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 adalah asli, orisinil, dan tidak plagiat atau menjiplak dan belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Nanti kemudian tanda tangan di sini ya. Tanda tangannya bagaimana? Tanda tangan biasa tanpa menggunakan materai gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga nanti ada penilaian tugasnya di sini ya. Penilaian tugas akan saya berikan di sini gitu kan ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nanti kalau memang ada yang masih kurang jelas, bisa tanyakan di grup WhatsApp atau bisa langsung japri ke saya gitu ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai pertemuannya ya Pak, mengenai pertemuan kedua ini. Pertemuan kedua ini kita membahas mengenai bagaimana kita bisa mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan gitu ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan, kemudian elemen taktik pemasaran perusahaan, dan juga elemen value pemasaran perusahaan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan itu terdiri dari 3 poin. Yaitu bagaimana kita bisa mendiferensiasi produk kita, kemudian yang kedua adalah marketing mix atau bauran pemasaran, yang ketiga itu adalah penjualan atau selling gitu. Nah, sekarang kita lihat pada poin mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan, dimulai dari diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Nah, kalau menurut Kotler dan Keller, diferensiasi merupakan tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Dapat dibedakan menjadi bentuk produknya, mutu kinerja produknya, gitu kan, performance produknya, fiturnya, kemudian mutu kesesuaian, daya tahan dari produknya, resilience-nya, keandalan, dan juga mudah untuk diperbaiki kan gitu ya. Nah, kemudian untuk menurut Pak Hermawan Kartajaya dalam bukunya itu, jadi dimensi diferensiasi itu dibagi ke dalam 3 poin gitu ya. Mulai dari konten, konteks, dan juga infrastruktur. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu konten? Jadi dimensi diferensiasi ini yang menunjuk pada apa value yang perusahaan tawarkan kepada konsumen. Jadi isi dari value yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen gitu ya. Isinya apa? Ini merupakan bagian dari hal-hal yang sifatnya tangible, nyata dari diferensiasi. Misalnya kelebihan produk ini dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh para pesaing, kan gitu ya. Lalu yang kedua, konteks. Merupakan dimensi yang menunjuk pada cara how to offer perusahaan yang menawarkan value kepada pelanggan. Di mana perusahaan membedakan diri dari pesaing berdasarkan pada bagaimana cara menawarkan value kepada pelanggan. Jadi kalau tadi konten
isinya, kalau konteks itu bagaimana cara kita menawarkan value kepada pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur menunjuk pada teknologi, pada SDM-nya, pada orangnya, people-nya, dan juga fasilitas yang digunakan untuk menciptakan diferensiasi konten dan juga konteks yang sudah disebutkan di 2 nomor di atas tadi ya. Jadi ada konten, konteks, kemudian infrastruktur kan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai bauran pemasaran atau marketing mix gitu ya. Ini kan tadi poinnya ada 7 ya, produk, price, promotion, place, kemudian ditambahkan juga dengan physical evidence, people, dan juga proses kan gitu ya. Nah, kalau memang yang tradisional tadi kan 4P yang pertama tadi yang produk, price, promotion, place. Nah, kemudian untuk perusahaan-perusahaan jasa yang perlu ditambahkan juga 3 poin terakhir itu untuk yang people, proses, dan physical evidence gitu kan ya. Nah, jadi masing-masing bauran pemasaran saling terhubung satu dengan yang lain dan juga saling bergantung gitu ya. Jadi nggak mungkin hanya sekedar 6P aja tanpa produk gitu ya. Apa yang kita mau tawarkan produk yang nggak ada kan gitu ya. Kemudian juga atau mungkin 3P itu misalnya produk price place tanpa promotion. Bagaimana konsumen bisa tahu bahwa kita memiliki produk yang memiliki keunikan atau kita memiliki suatu offering yang baik yang dibutuhkan oleh konsumen tanpa adanya komunikasi atau promotion kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Produk. Produk itu merupakan segala sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan yang merupakan poin yang ditawarkan oleh pengusaha untuk menjawab segala masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang atau dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Jadi produk ini dapat berupa barang, jasa, tempat, suasana, orang, dan juga ide. Produk merupakan sekumpulan atribut nyata dan tidak nyata yang termasuk kemasan, warna, harga, mutu, dan juga merek yang didukung dengan pelayanan dan juga reputasi dari pihak penjual. Lalu yang kedua, price. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan elemen lain itu merupakan bagian dari cost atau biaya. Jadi harga itu harus diukur dengan nilai yang dirasakan oleh penawaran tadi. Ya kalau enggak ya pembeli tidak kalau enggak ya pembeli akan membeli produk yang lainnya, produk pesaingnya gitu loh. Jadi harganya memang harus diukur dengan nilai yang bisa dirasakan dari penawarannya tadi nih, dari penawaran oleh si perusahaan kepada konsumen. Kalau misalnya nggak bisa ya berarti ya si konsumen ini atau pembeli akan mencari produk sejenis dari pesaing kan gitu. Oke, kemudian menurut Zetamal dan Bittner pengertian harga terhadap nilai dari sisi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Value is low price, value is whatever I want in the product or service, value is the quality I get for the price I pay, kemudian juga value is what I get for what I give gitu loh. Ya. Oke, kita lihat value is low price merupakan kelompok konsumen yang memiliki anggapan bahwa harga murah merupakan yang paling penting, sedangkan kualitas merupakan nilai dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah. Lalu yang kedua, value is whatever I want in a product or services. Jadi bagi konsumen, dalam kelompok ini, jadi nilai itu tidak hanya diartikan sebagai manfaat atau kualitas yang dapat diterima saja, melainkan juga sesuatu yang dapat memuaskan keinginan. Kemudian yang ketiga, value is the quality I get for the price I pay. Konsumen dalam kelompok ini memiliki pemikiran bahwa nilai adalah sesuatu manfaat atau kualitas yang diterima sesuai dengan besaran harga yang dibayarkan. Lalu yang keempat, value is what I get for what I give. Konsumen menentukan nilai berdasarkan besaran manfaat yang diterima dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan baik dalam bentuk besarnya uang yang dikeluarkan, waktu, dan juga usahanya. Lalu yang ketiga, distribution atau place. Dia merupakan tempat
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran, gitu ya. Lalu yang keempat, maaf, promosi. Jadi ini aktivitas yang mengkomunikasikan hubungan antara produk dan membujuk target konsumen untuk membelinya. Bentuk kegiatan promosi dan bauran promosi atau promotion mix merupakan sinergi dari bentuk kegiatan promosi yang terdiri dari advertising, periklanan, public relations, hubungan masyarakat, direct marketing, pemasaran langsung, personal selling, dan juga sales promotion, gitu ya. Nah, ada beragam alat promosi. Jadi mulai dari alat promosi perdagangan seperti diskon, kemudian juga allowance, alat promosi bisnis, misal seperti kayak convention, dan juga trade show. Jadi ini promosi dilakukan dalam bentuk penjualan produk di suatu tempat tertentu yang dapat menampung banyak konsumen. Kemudian juga sales kontes yang diadakan bagi para tenaga penjual dan juga dealer untuk memotivasi mereka yang ingin meningkatkan kinerja penjualan pada periode tertentu gitu loh. Alat promosi bagi konsumen. Kalau tadi kan ada alat promosi perdagangan, ada alat promosi bisnis, sekarang kita pada alat promosi bagi konsumen seperti sampel, kemudian juga kupon, kemudian juga cash refund offer, kemudian juga price park gitu ya. Price pack, kemudian juga premium gitu loh. Nah, kemudian juga ada advertising specialty, patronage reward, point of purchase promotion, contest, sweepstakes, game, ya seperti itu gitu loh. Kemudian juga kemudian kita bicara mengenai apa namanya untuk yang bauran pemasaran kelima itu adalah physical evidence. Jadi ini berupa lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan juga barang-barang lainnya. Lalu yang keenam, people atau orang. Jadi semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang itu adalah ya pegawai perusahaan, konsumen, maupun juga konsumen yang lainnya. Ya kan, sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan, dan juga penampilan dari karyawan mempunyai pengaruh yang besar ya terhadap keberhasilan penyampaian jasa. Lalu yang ketujuh itu adalah proses. Proses itu merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan juga aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Nah, kemudian juga pemasaran dan penjualan. Jadi di sini ada bedanya antara pemasaran dan penjualan. Jadi sebagian orang sering salah kaprah ya dengan menyamakan pemasaran gitu dengan penjualan. Penjualan atau selling itu merupakan tujuan internal dari sebuah bisnis gitu loh. Penjualan lebih ditekankan pada transaksi. Ya, makanya merupakan bagian dari kegiatan perusahaan. Jadi ini penjualan itu merupakan bagian dari kegiatan marketing gitu kan. Nah, ruang lingkup pemasaran itu lebih luas dan lebih bersifat dinamis kan gitu ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara penjualan dan pemasaran di sini. Jadi kalau pemasaran itu menekankan kepada keinginan konsumen, customer one. Nah, kemudian juga apa namanya untuk yang penjualan itu menekankan pada produk yang ditawarkan. Kalau penjualan menekankan pada produk yang kita tawarkan, kalau pemasaran menekankan kepada kebutuhan konsumen, lebih pada kebutuhan konsumen gitu ya. Lalu yang kedua, untuk pemasaran itu lebih mementingkan kepada kepuasan konsumen yang ini merupakan hal yang penting gitu loh. Nah, sedangkan kalau penjualan itu ya penjualan merupakan dorongan yang utama kan gitu ya. Lalu yang ketiga nih, kalau untuk di pemasaran kebutuhan konsumen yang pertama itu kebutuhan konsumen itu yang pertama kali yang akan diidentifikasi, kemudian menentukan produk dan menjual produk serta mendapatkan profit. Jadi pertama kali kita mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Setelah itu baru kita menentukan produknya, gitu kan? Setelah kita menentukan produk, baru kita jual dan kita bisa mendapatkan profit gitu loh. Nah, kalau pendekatan pada penjualan itu adalah kita membuat produk terlebih dahulu, kemudian menjual dan mendapatkan profit tanpa mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen. Nah, kalau pemasaran itu berorientasi pada pasar eksternal. Nah, kalau tadi yang penjualan seperti dijelaskan tadi berorientasi pada internal, gitu kan ya. Nah, kalau yang kelima ini kebutuhan pelanggan merupakan dorongan utama. Sedangkan kalau tujuan perusahaan merupakan sebagai dorongan yang utama itu kan, gitu ya.
Nah, kemudian untuk di pemasaran itu segmen pasar menentukan harga, harga menentukan biaya. Nah, kemudian kalau di penjualan biaya produksi sebagai penentu harga, gitu loh. Nah, kemudian pemasaran itu konsumen itu merupakan tujuan utama perusahaan. Nah, ya kan berarti di pemasaran itu konsumen merupakan tujuan utama perusahaan. Nah, kemudian kalau di penjual itu pada pendekatan penjual itu konsumen merupakan rantai terakhir dalam aktivitas penjualan. Nah, kalau pada pemasaran itu fungsi pemasaran itu mengubah kebutuhan menjadi produk gitu kan ya. Nah, kalau di sini kalau di pendekatan penjual itu mengubah barang menjadi revenue atau pemasukan atau uang kas kan gitu ya. Nah, kita lihat sini pendekatan penjualan atau selling. Nah, di sini kalau kita pendekatan penjualan itu lebih kepada kalau misalnya menurut Abdullah dan juga Tantri dalam bukunya ini penjualan itu merupakan bagian dari promosi. Dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Nah, jenis-jenis penjualan itu ada beberapa ya. Kita lihat sini ada 6. Mulai dari trade selling, missionary selling, technical selling, kemudian juga new business selling, responsive selling, dan juga online selling gitu loh. Ya, kita lihat ya, trade selling. Apa itu trade selling? Jadi penjualan dilakukan oleh produsen atau pedagang besar melalui distribusi kepada pihak pengecer untuk dijual kembali. Ini trade selling. Jadi dari produsen dijual ke pengecer atau kepada distributor supaya apa? Supaya para distributor dan pengecer ini bisa menjual produknya kembali. Nah, yang kedua, missionary selling, penjualan yang dilakukan untuk mendorong penjualan di mana pembeli diarahkan untuk membeli produk dari penyalur. Produsen ini tidak bisa menjual secara langsung produknya kan gitu ya. Misalnya seperti kayak Unilever atau seperti P&G, itu mereka tidak bisa menjual produknya secara langsung pada konsumen, harus melalui distributor, pengecer ataupun agen kan gitu ya. Lalu yang ketiga, technical selling, penjualan dilakukan dengan cara memberikan saran ataupun advice, nasihat kepada konsumen untuk menggunakan produknya berdasarkan masalah yang dihadapi oleh konsumen kan gitu ya. Lalu yang keempat, new business selling. Kegiatan menjual dengan berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Responsive selling, kegiatan penjualan dengan memberikan tanggapan yang baik atas permintaan konsumen. Kemudian online selling, penjualan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Ya, kan seperti misalnya yang lagi viral saat ini ya TikTok ya, TikTok Live yang dilarang karena itu kan dianggap mematikan usaha UMKM yang seperti yang ada di beberapa tempat gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa bentuk-bentuk penjualan itu penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan secara tender, penjualan ekspor, penjualan secara konsinyasi, dan juga penjualan secara grosir. Oke, masih bicara mengenai penjualan. Penjualan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Itu mulai dari kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, itu dari jenis pasarnya, kemudian juga apakah itu pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar itu adalah pemerintah ataupun pasar internasional, segmen pasarnya, daya beli pasar seperti apa, frekuensi pembeliannya, kemudian juga keinginan dan kebutuhan dari pasar. Lalu yang ketiga adalah modal. Lalu yang keempat, kondisi organisasi internal perusahaan. Kemudian juga yang kelima, faktor-faktor lainnya seperti ya, periklanan, kemudian juga alat-alat peraga, gitu ya, sampel, kemudian juga kampanye, kemudian juga pemberian hadiah kepada konsumen, gitu. Oke, sekarang kita yang ketiga ini kita bicara, yang C ini kita bicara mengenai bagaimana kita bisa mengidentifikasi value pemasaran perusahaan. Nah, elemen value itu ada 3, mulai dari brand atau merek, layanan atau service, dan juga proses kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang pertama. Brand atau merek. Jadi brand atau merek itu diartikan sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Teman-teman udah tahu ya pasti ini logonya udah tahu kan, ini logo Nike, kemudian juga ini yang
apa namanya, misalnya ada yang menggunakan AC dengan logo seperti ini, logo 3 berlian, atau mungkin yang punya kendaraan Mitsubishi, nah gitu kan. Kemudian juga mungkin yang teman-teman yang jalan-jalan ke luar kota, ke Jogja, oleh-olehnya pasti kan bakpia patok. Atau mungkin yang jalan-jalan ke Bandung, naik kereta cepat, kemudian mampir ke Kartikasari, baru kemudian balik ke Jakarta, pasti mau oleh-oleh seperti misalnya contohnya Kartikasari, kan gitu ya. Kemudian juga ada Toshiba, misalnya untuk merek-merek produk elektronik, kan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa membangun merek produk perusahaan. Ya kan, Eh, mem- kita lihat jadi poin pertama adalah bagaimana kita bisa mendukung merek dengan proses produksi yang baik agar produk itu tetap terjaga kualitasnya. Lalu yang kedua, mendukung merek dengan program-program pemasaran yang konsisten, mulai dari harga yang kompetitif, pasokan distribusi yang baik, promosi yang baik, pelayanan yang baik, kemudian juga layanan purna jual yang baik. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengevaluasi merek dan memodifikasi merek apabila dibutuhkan, kan gitu ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai ekuitas merek atau brand equity. Brand equity atau ekuitas merek merupakan nilai tambah yang dimiliki atau diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seorang konsumen dalam berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap brand atribut. Apa saja brand atribut atau atribut merek ini, mulai dari bentuk, warna, kualitas, kan gitu ya, tipenya maupun juga hal yang lain dari suatu produk, kan gitu. Ya, sekarang kita lihat komponen ekuitas merek ada beberapa ya, mulai dari brand awareness atau kesadaran merek, jadi kemampuan konsumen dalam mengenal atau mengingat kembali suatu merek tertentu secara spesifik. Misalnya apa? Misalkan kita meminta kepada konsumen untuk menyebutkan kendaraan keluarga, ya kan? Itu pasti muncul tuh, misalnya apa, Toyota Kijang, Expander, Pajero, kan gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya Pak Ayla, Kayla. Nah, katakanlah misalnya kita menanyakan kepada 1.000 responden yang ada di Jakarta. Nanti kita bisa membuat urutannya. Brand apa nih yang paling kuat awareness-nya, kan gitu ya. Apakah Innova atau mungkin Expander gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, brand association atau asosiasi merek. Jadi segala sesuatu yang terasosiasi atau berkaitan dengan merek dalam benak konsumen. Contohnya misalkan gini, kalau saya menyebutkan brand misalnya apa, Innova, apa yang terlintas di benak konsumen? Itu misalnya beragam tuh keluar, misalnya kendaraan keluarga, Toyota gitu kan ya. Misalnya apa, larinya kenceng atau mungkin ada yang bilang boros, kan seperti itu gitu loh. Itu bahkan dia bilang aman, nyaman, kan gitu. Nah, misalkan kita menanyakan kepada 1.000 responden di Jakarta, itu akan keluar tuh, misalnya kalau kalau misalkan kalau misalkan kita menyebut Innova, apa yang terlintas di benak konsumen, kan gitu ya. Bisa jadi mungkin kendaraan keluarga, Toyota, atau mungkin apa, penyaman, ngebut. Nah, seperti itu. Kemudian juga persepsi kualitas, perceived quality. Jadi ini penilaian konsumen atas kualitas atau keunggulan produk dibanding pesaing-pesaingnya, kan gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya itu ada brand loyalty. Jadi ini kita bicara mengenai ukuran kesetiaan, kedekatan, bagaimana kita bisa menyuarakan dan juga pembelaan konsumen pada brand tertentu. Kemudian juga ada aset-aset merek lainnya, mulai dari paten, saluran distribusi, kemudian juga nama baik perusahaan, kan gitu ya. Oke, ini saya coba kasih ada sebentar. Ini saya coba kasih apa namanya bahan tambahan ya. Saya coba lihat seperti ini nih sebentar. Teman-teman pasti udah tahu lah ini logonya apa kan gitu ya. Ini logo apa pasti teman-teman sudah tahu kan, ada yang sebelah paling kiri ada logo Volvo, ya kan bundar, kemudian juga yang tengah ada logo Unilever, dan ini yang paling kanan ini adalah logo mie instan Indomie yang pasti di rumah kita tuh pasti ada gitu, pasti pasti kita punya stoknya kan gitu ya. Oke, jadi kita bicara di sini adalah kalau produk itu diciptakan di
factory, di pabrik gitu kan. Tetapi kalau brand itu diciptakan di benak konsumen gitu loh. Ini sih menurut Walter Lander, jadi pendiri dari Lander Associates, jadi perusahaan periklanan gitu ya. Oke, kita bicara sedikit lebih teknis ya. Apa saja sih elemen-elemen dari sebuah merek? Jadi ini elemen-elemen merek itu terdiri dari namanya, logo, simbol, karakternya, slogan, kemudian bahkan juga ada jingle dan kemasannya gitu loh. Jadi ini elemen merek itu harus memiliki kriteria yang mudah diingat, memorable, memiliki makna meaningful, memiliki kemiripan secara visual, likable, bisa ditransfer pada kategori produk lainnya, jadi transferable, bisa disesuaikan, adaptable, dan juga bisa diproteksi, protectable gitu ya. Nah, apa itu meaningful? Jadi ini merek misalnya dari masing-masing ya, memorable. Jadi ini merek seharusnya memiliki elemen yang mudah diingat dan diucapkan, misalnya seperti ya Beng Beng, Nivea, teh botol sosro, itu kan ya. Kemudian meaningful. Contoh misalnya apa? Rinso, berarti kan membersihkan. So clean, begitu bersih. Clear, bersih. Mie sedap, gitu kan ya. Berarti mie-nya terasa sedap kan gitu ya. Transferable, jadi elemen merek bisa digunakan untuk kategori produk yang lain karena memiliki kesamaan atribut. Nah, ini elemen merek ini mempunyai kemampuan untuk digunakan pada kategori produk lain. Misalnya apa? Lifebuoy itu kan ya ada sabun mandi kan ya. Bahkan juga ada sampo kan ya, Dove juga itu kan sebagai apa? Sebagai shampoo gitu loh. Nah, kemudian adaptable. Jadi ini merek itu memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya apa merek Lux yang menggunakan model yang selalu berganti-ganti sesuai dengan perkembangan zamannya ya, mulai dari zaman dulu ada Christine Hakim, Ida Iyasa, Tamara Blesensky, kemudian juga ada Dian Sastrowardoyo, Luna Maya dan beberapa yang lain sampai kepada Bunga Citra Lestari. Protectable, jadi merek itu memiliki hak paten juga merek dagang. Dengan demikian, merek akan terlindungi dari pembajakan. Logo merupakan singkatan dari logotype. Logo itu dapat menggunakan elemen berupa tulisan, logogram, gambar, ilustrasi. Logo itu merupakan identitas merek yang membantu untuk membedakan suatu produk atau entitas pemasaran dari para pesaingnya. Pembentukan logo juga merupakan simbol. Simbol apa? Jadi ini simbol sebagai bentuk positioning. Logo ini merupakan instrumen nilai-nilai yang menunjukkan reputasi perusahaan. Logo bisa menunjukkan representasi sesuatu yang sifatnya abstrak dan memiliki tanda berupa kata atau angka yang jelas dan kuat. So, selain dari logo juga ada simbol. Simbol merupakan tanda, petunjuk, atau kata yang menunjukkan sesuatu. Simbolnya merupakan representasi dari ide, objek, atau sebuah hubungan. Simbol ini membantu konsumen untuk memahami adanya sesuatu dengan cara menganalisa hubungan antara suatu konsep dan konsep yang lainnya. Nah, ini media komunikasi pemasaran banyak menggunakan simbol untuk merepresentasi pesan dari para pemasar kan gitu ya. Manfaat logo dan simbol itu supaya kita bisa membantu konsumen sebagai pasar sasaran kita untuk mampu mengenali dan melakukan identifikasi produk. Keuntungan dari penggunaan logo dan simbol ini adalah adanya makna versatility. Jadi artinya apa? Makna logo dan simbol akan memiliki arti yang sama antar daerah atau budaya. Logo juga mempunyai keunggulan. Apa itu keunggulannya? Cenderung bisa mudah beradaptasi sepanjang waktu. Perubahan logo ini menunjukkan adanya perubahan strategi bisnis perusahaan. Logo menunjukkan adanya nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini para pemasar diharapkan bisa selalu senantiasa melakukan perubahan terhadap logo gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menciptakan persepsi konsumen bahwa perusahaan ini memiliki arah bisnis yang baru. Selain daripada itu juga perusahaan juga bisa mempertahankan reputasi sebagai perusahaan yang pembelajar. Perubahan logo juga bisa membantu dalam menciptakan ekuitas merek yang lebih baik. Ini ada beberapa jenis logo tadi nih ya, sudah dijelaskan. Kemudian seperti ini loh beberapa logo kan gitu ya. Logo dan simbol, fungsi logo, identitas diri, tanda kepemilikan, tanda jaminan kualitas, mencegah peniruan kan gitu ya. Nah, sekarang kita bedakan apa tuh logo dan brand. Nah, seperti kayak kita lihat sini misalnya logo itu seperti kayak muka kita gitu.
muka kita ini merupakan logo. Tetapi kalau tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merupakan brand gitu loh. Nah, jadi logo ini berbentuk benda fisik yang dapat dilihat, sedangkan brand mencakup keseluruhannya, baik yang fisik, non-fisik, pengalaman, maupun asosiasi. Ya kan? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau kita umpamakan sebagai manusia, logo itu wajahnya tok gitu loh. Nah, kemudian identitas adalah penampilan fisiknya, termasuk dari logo, komunikasi, dan juga perilaku. Brand itu adalah keseluruhan manusia itu, jadi jiwa dan raganya termasuk identitas, otomatis termasuk logo juga. Brand merupakan rangkuman nilai-nilai esensial dari entitas, gitu ya. Oke, teman-teman, itu ya. Oke, kemudian kita balik lagi ke tadi ya slide ya, tunggu sebentar. Oke, udah jelas ya. Sekarang kita lanjut kepada service atau pelayanan gitu ya. Dimensi dari service itu mulai dari tangible, ya dari service quality itu adalah tangible, kemudian juga reliability, responsiveness, assurance, dan juga empathy. Tangible, mengukur penampilan karyawan, misalnya karyawan suatu department store itu dia itu berpenampilan rapih dan menarik. Reliable, jadi mengukur misalnya pemberian apa salah bill atau bond itu sesuai dengan jumlah pembelian. Responsiveness, jadi mengukur kepuasan mengenai karyawan dalam membantu menangani kesulitan yang dihadapi oleh pelanggan. Assurance, mengukur kepuasan pelanggan dalam melayani dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Empati, mengukur kepuasan pelanggan dalam memberikan perhatian khusus, gitu ya. Nah, kemudian hubungan quality cost delivery dalam proses pemasaran atau sering singkat dengan QCD. Jadi ini salah satu elemen pemasaran dalam proses itu, salah satu elemen pemasaran merupakan proses yang baik dalam menciptakan nilai bagi konsumen. Maka dibutuhkan produk dengan kualitas yang baik, harga yang wajar, kemudian juga waktu penyampaian yang secepat mungkin. Jadi kita bicara mengenai quality, ya kan, cost dan juga delivery gitu loh. Jadi dengan demikian dalam proses pemasaran hingga terjadinya transaksi, ya kan, produk yang baik itu harus diikuti dengan harga yang wajar, dukungan distribusi yang cepat, sehingga konsumen dapat menikmati produk tersebut yang sudah dibelinya. Jadi balik lagi kepada quality, ya kan ya, kemudian juga harga yang wajar atau terjangkau dan juga distribusinya cepat, jadi delivery-nya baik gitu loh. Gitu. Oke, teman-teman. Oke ya, pertemuan kita sampai di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa disampaikan lewat grup WhatsApp atau bisa japri ke saya. Nah, kemudian juga untuk bahan-bahannya akan saya share setelah kalian teman-teman menonton video YouTube saya gitu ya. Oke, baik kalau begitu sampai ketemu lagi di pertemuan ketiga di minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih banyak ya teman-teman semua dan juga jangan lupa subscribe, like dan juga share. Kalau memang channel YouTube saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.